semuanya, hari ini kami sedang berada di Desa Maung, Kecamatan Kedung Banteng yang terletak di wilayah Baturadèn, Banyumas. Kami akan mengulas salah satu tradisi lokal yang masih dilestarikan oleh masyarakat setempat dalam bentuk doa dan harapan yang dilakukan untuk bayi yang baru lahir, agar senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan, serta dijauhkan dari gangguan yang tidak kasat-mata. Untuk mengetahui lebih dalam bagaimana tradisi ini dijalankan di masa kini, kami berbincang langsung dengan salah satu keluarga yang baru saja melaksanakan prosesi misuhan bagi anak mereka. Teman-teman sudah diizinkan untuk melakukan wawancara sebelumnya saya mau mengajukan beberapa pertanyaan terkait tradisi tersebut. Apakah ini bersedia? Mulai ke pertanyaan yang pertama ya Bu. Apa alasan Ibu untuk memilih melaksanakan tradisi bisul ini, sedangkan di era sekarang tuh sudah banyak orang-orang yang tidak melaksanakan tradisi tersebut? Saya kan lahir di lingkungan orang Jawa yang masih kental tentang budaya leluhur. Dari saya lahir pertama kali juga, dia masih menggunakan budaya. Baik, lanjut ke pertanyaan kedua ya Bu. Bagaimana perasaan Ibu pada saat melaksanakan tradisi tersebut? Apakah haru, penuh dengan rasa haru, senang, atau bagaimana? Ya, perasaan saya ya campur aduk, ya senang, haru, dan juga bangga bisa meneruskan tradisi yang pernah dilakukan oleh orang tua saya dulu. Dari teman-teman, apakah akan mengajukan pertanyaan lain? Apa saja sih hal yang perlu dipersiapkan dalam tradisi bisul? Yang pertama, menyiapkan bunga, dia sejenis bunga mawar, ya, yang ada di sekitar sini. Ya, terus air cucian gas, ya, terus sama air hangat buat mencuci dede, terus sama itu apa ya, sejenis yang buat motong pagi, aneh-aneh apa ya, terus koin ya, terus sama perlengkapan mandi si dede. Lalu tradisi itu memberi dampak atau pesan tertentu dari sendiri? Ya, soalnya apa ya, dari zaman dulu kan melakukan itu juga. Ya, jadi kita ada kesempatan buat minta maaf atau apa ya, selama kan kalau habis lahiran kan diurut, tapi ya selama ibu pun bayi itu ada kesempatan buat minta maaf selama ngurut 7 hari habis lahiran, sama membersihkan diri lah. Pertanyaan dari saya, apakah Ibu berencana untuk melestarikan tradisi ini ke generasi berikutnya? Niatan saya ya, insya Allah kedepannya kalau punya ini udah anak udah besar, iya. Siapa saja sih yang biasanya terlibat dalam tradisi Islam ini? Pertama, saya pribadi selaku yang habis melahirkan, terus suami, gitu. Terus sama orang tua juga. Jadi kakek dan Iya juga. Ya, setelah mendengarkan kisah dari pihak keluarga, kami melanjutkan perjalanan untuk bertemu dengan tokoh sentral dalam tradisi ini, yaitu sang dukun bayi. Apa saja yang dipersiapkan pada saat melakukan tradisi misuhan tersebut? Yang disiapkan itu air beras, itu sambutan, terus hanya telur,
telur ayam kampung ya. Terus itu uang recehan ya berapa gitu. Sambutannya tuh isinya apa aja untuk panggil? Sambutan ya jahe, garam, timun, kunyit. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, bagaimana urutan tata cara melaksanakan wisuhan tersebut? Itu ya yang punya bayi dulu mencuci tangan saya, terus dikerik-kerik pakai angin-angin, tahuannya nih. Ini yang tadi. Ya, pakai itu, ya ngerok ini kuku ini, sampai sepuluhnya dikerik. Dan terusan, kalau udah mencuci tangan saya, tinggal gantian saya yang mencuci itu yang Tangan ibu, itu yang lahiran. ya. Terus habis itu, ntar tinggal bayinya dimandiin pakai air itu, iya, yang ada bunganya. Lalu dari bahan-bahan tersebut ada maknanya. Maknanya, ya itu ya sambutannya buat nyambeti ya bayi sama itu orang tuanya. Keselamatan gitu ya, Iya, jaga keselamatan. Karena ngersiki habis melahirkan udah 40 hari gitu. Yang ayam dan irisan itu ada syarat-syarat tertulis atau Semua bayi boleh merasakan. Ya itu kalau habis dimandiin terus dipotong rambut. Udah dimandiin dipotong rambut. Memotong rambutnya belakangan, mandiin dulu. Kalau dipotong dulu kan belum besok namanya. Jadi kalau udah besok baru dipotong rambut. Kalau ganti baju gitu. Itu wisuhannya itu dilakuin pas udah keberapa hari Bu? 40 hari. 40 hari. Iya, tapi kalau cowok dilebihi 1 hari, kalau cewek dikurangi 1 hari. Berarti Iya. kalau cewek hari ke-39, Iya. kalau cowok 41. Iya. ada maknanya tersendiri nggak sih kayak pembedaan kayak gitu? Yang kan caranya udah dibuang sebelumnya gitu. Pertanyaan yang selanjutnya, dalam pelaksanaan prosesi wisuhan ada kayak unsur-unsur agamanya gitu nggak sih supaya kayak itu kalau sholawat gitu Yang paling ya disuruh Disuruh itu maksudnya gimana? diting. Oh, ditinggiin sambil didoain. Iya. Terus sejak kapan sih ibu udah jadi dukun bayi? Ini hampir 7 tahun ini. Dulunya sih saya nggak mau, tapi tiba-tiba kok saya mau. Itu turun-temurun Bu. Iya, dari nenek buyut saya. Dalam perbincangan kami, sang dukung bayi menjelaskan bagaimana unsur yang terlibat dalam prosesi wisuhan. Beliau juga menjelaskan bagaimana nilai-nilai keagamaan, adat istiadat, dan kepercayaan masyarakat setempat menyatu dalam tradisi ini. Akulturasi yang hidup, tumbuh, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Tradisi wisuhan di Desa Melung merupakan contoh nyata bagaimana budaya dan agama dapat menyatu secara harmonis dalam kehidupan masyarakat. Di tengah arus perubahan zaman, tradisi ini tetap bertahan sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur, alam, dan sang pencipta. Terima kasih telah mengikuti perjalanan kami hari ini. Sampai jumpa di kisah budaya selanjutnya.